Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas hari baru yang Tuhan anugerahkan. Sungguh rahmat-Mu selalu baru setiap hari bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa atas hari ini. Sebelum kami melakukan tugas aktivitas, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Olehnya kami memohon, bimbing kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, melalui pembacaan firman Tuhan ini kita merenungkan dengan tema Life Must Go On. Hidup harus tetap berjalan. Pada dasarnya, stres tidak selalu berakibat buruk atau berdampak negatif. Namun, bergantung bagaimana sikap kita dalam menanggapi setiap masalah yang terjadi. Jadi ada positif dan negatifnya. Stres yang negatif atau disebut distress dapat menyebabkan seseorang menjadi lemah dan tertekan, sehingga dapat menghambat kemajuannya. Namun di sisi lain, stres juga memiliki sisi positif atau eustress, di mana stres dipandang sebagai suatu kesempatan bagi seseorang untuk segera bertindak dan mencari solusi di tengah krisis atau situasi sulit, sehingga menjadikannya semakin matang dan tangguh dalam bertindak. Karena itu, jangan sekali-kali lagi lari dari masalah. Salah satu cara mudah agar kita terhindar dari stres adalah istirahat yang cukup dan makan secara teratur. Sebagai contoh, di Alkitab, yaitu ketika melihat Elia sedang down, Tuhan mengutus malaikatnya untuk membangunkan Elia. Firman Tuhan berkata di 1 Raja-Raja 19 ayat 5b sampai ayat 6, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pulang. Tuhan memberikan Elia beristirahat sejenak. Untuk apa? Untuk memulihkan kondisi fisiknya. Setelah itu barulah Tuhan memancing Elia untuk mengungkapkan hal-hal apa saja yang mengganjal hatinya dan menjadi bebannya selama ini. Kita melihat di 1 Raja-Raja 19 ayat 9, firman Tuhan mengatakan, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Dengan mengungkapkan unek-uneknya kepada Tuhan, beban yang ada di hati akan menjadi semakin ringan, alias plong. Selain itu, perlu sekali bagi seseorang untuk menarik diri dari kesibukan sejenak untuk menenangkan diri agar mendapatkan ketenangan. Sebab hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tuhan membangkitkan kepercayaan diri Elia, mengingatkan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Tidak perlu terus-menerus larut dalam masalah, mengasihani diri sendiri, berputus asa. Tema kita, Life Must Go On. Hidup harus tetap berjalan. Kita tidak perlu terus-menerus mengasihani diri sendiri. Kita harus bangkit.
Kita harus pergi, kita harus bertindak, kita harus bergerak, berkarya, bekerja, beraktivitas. Tuhan berkata, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan pada akhirnya Tuhan terus menyertai Elia dalam pelayanannya, dan Tuhan memberkati, mengurapi Hazael, Yehu, dan juga Elisa. Tuhan memberkati, ada banyak orang yang diberkati. Dia memakai Elia. Saudaraku, melalui renungan ini kita jangan berpaku tangan. Ingat bahwa hidup ini harus tetap berjalan. Oleh karena itu, mari, sesulit apapun situasi kita saat ini, jangan kita menjadi pesimis, melainkan optimis bahwa ada Tuhan yang senantiasa menuntun, menyertai, mengurapi setiap pelayanan yang kita lakukan. Percayalah, pelayanan yang kita lakukan disertai dengan kuasa-Nya. Demikian Tuhan memberkati firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh kami baca, dengar, dan renungkan hari ini. Biarlah firman-Mu menguatkan hati dan iman kami, terlebih panggilan kami untuk terus melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Sesulit apapun situasi kami kini, kami hanya bawa kepadamu semuanya itu, menyerahkannya kepadamu ya Bapa. Kami memohon, biarlah Engkau yang memberkati, agar beban, persoalan, masalah, kesulitan yang ada, Tuhan mengambilnya dari diri kami, dan kekuatan baru, harapan baru, Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah yang memberkati kami sepanjang hari ini. Amin.